Furuta itu disiksa selama 40 hari di sana. Nah, selama 40 hari di sana, Hiroshi itu kerap memanggil teman-temannya sesama Yakuza untuk melakukan penyiksaan, bahkan pemerkosaan kepada Furuta. Kosa sudah lebih dari 400 kali. Nah, bayangkan. Iya, hello what's up guys, kembali lagi bersama saya di channel Raffi F2 yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Oke, kali ini kita akan membahas lagi yaitu kisah tentang kasus pembunuhan yang terjadi di negeri Jepang. Jadi ceritanya ini tentang seorang perempuan yang baru aja berusia 17 tahun. Dia itu menjadi korban penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Dan lebih sadisnya lagi nih, mayatnya itu ditemukan di dalam semen, dalam beton kalau nggak salah ya. Dan kasus ini sempat menggemparkan dunia dan khususnya di Jepang. Dan ini sempat dibuatin filmnya juga. Nah, kalau kalian cari di YouTube itu ada filmnya tentang Janko Furuta. Nah, seperti apakah kasus selengkapnya? Oke, langsung saja kita simak. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang belum subscribe, silahkan diklik tombol subscribe-nya dulu supaya channel ini makin berkembang. Ya, Janko Furuta ini lahir pada tanggal 22 November tahun 1971. Dia tinggal di Misato, Prefektur Saitama bersama orang tuanya, kakak, dan adik laki-lakinya. Nah, cerita nasib tragisnya ini berawal dari seorang laki-laki yang jatuh cinta kepada Furuta. Nah, namanya itu Hiroshi Miyano. Ya, dia itu terkenal dengan seorang anak yang nakal, suka ngebully orang, dan dia ini juga mempunyai koneksi dengan Yakuza. Nah, kalau kalian sering nonton-nonton film Jepang gitu kan, kalian pasti tahu seperti apa Yakuza itu. Nah, biasanya Hiroshi ini menyukai yang wanita-wanita yang nakal seperti dia lah. Nah, jadi sebenarnya Furuta ini jauh dari koneksinya si Hiroshi ini. Nah, tapi karena Furuta terkenal seorang yang cantik di sekolahnya, nah jadinya Hiroshi ini jatuh cinta kepada Furuta. Nah, Hiroshi ini nekat menyatakan cintanya kepada Furuta, tetapi Furuta menolak dengan alasan dia itu tidak ingin berpacaran. Nah, dan si Hiroshi ini tadi habis ditolak dia tuh marah besar karena biasanya dia itu nggak pernah ditolak sama orang. Karena kan dia terkenal mempunyai kekuasaan kayak gitu kan. Nah, dan awal penolakan ini merupakan awal dari kasus tragis yang menimpanya. Yaitu pada suatu malam tanggal 25 November tahun 1988, tepatnya jam setengah 9 malam, saat Furuta pulang kerja paruh waktu. Nah, dia ini ceritanya kerja paruh waktu, yaitu paginya kan di sekolah, habis pulang sekolah dia kerja. Nah, pada saat dia pulang tuh kebetulan juga Hiroshi ini sedang berkeliling nih, ingin memperkosa cewek-cewek bersama komplotannya kan. Secara tidak sengaja Hiroshi ini melihat Furuta sedang pulang menggunakan sepeda. Kemudian Hiroshi dan kawan-kawannya ini menyusun rencana. Kemudian disuruhlah salah satu teman Hiroshi ini, namanya Minato. Minato ini disuruh menghampiri Furuta, kemudian menendang sepedanya. Dan kemudian Furuta itu jatuh. Nah, setelah jatuh, datanglah Hiroshi ini. Ya, seperti di film-film dia kan pura-pura jadi pahlawan nih, padahal dia juga yang ngerencanainnya. Setelah kejadian itu, kemudian Hiroshi ini menawarkan bantuan kepada Furuta untuk mengantarnya pulang. Furuta pun nggak curiga sama sekali ya kan, dia langsung aja nih mengiyakan tawaran dari Hiroshi. Kemudian pulanglah mereka. Sampai di tengah jalan, ternyata Furuta itu tidak diantar ke rumahnya, malah dibawa ke sebuah gedung yang tidak berpenghuni. Tidak jauh dari kejadian Furuta jatuh tadi. Setelah sampai ke gedung tadi, Hiroshi marah-marah dan menunjukkan pamer kekuasaannya karena dia itu connect dengan Yakuza. Setelah dibawa ke gedung tadi, tidak lama kemudian Furuta itu dibawa ke sebuah hotel. Dan kemudian Hiroshi menghubungi teman-temannya termasuk Minato yang menendang Furuta tadi.
Tidak lama kemudian mereka sampai ke dalam hotel tersebut. Setelah dibawa ke hotel, Hiroshi bersama teman-temannya yaitu Jo Ogura, Yasushi Watanabe, dan Minato membawa Furuta ke rumah orang tua Minato. Setelah sampai nih ke rumah orang tua Minato, setelah sampai di sana, Furuta ini diperkosa beramai-ramai. Mereka mengancam untuk membunuh keluarga Furuta jika dia berusaha kabur. Karena mereka mengatakan nih mereka sudah tahu alamat orang tua Furuta dari catatan yang berada di dalam tasnya Furuta. Nah, karena Furuta ini tak kunjung datang ya kan, orang tuanya di rumah itu khawatir dan kemudian melapor polisi untuk melakukan pencarian kepada Furuta. Nah, setelah mendengar kabar bahwa Furuta ini sedang dicari-cari polisi nih, nah kemudian Hiroshi menyuruh Furuta menelpon orang tuanya dan mengatakan bahwa dia sedang menginap di rumah temannya dan menyuruh orang tuanya untuk menghentikan pencarian. Padahal Furuta itu dia sedang diculik nih aslinya dan dia dipaksa berbohong. Di rumah orang tua Minato yaitu tempat Furuta disekap tadi, orang tua Minato pun tidak menaruh curiga kepada mereka karena mereka itu mengaku bahwa Furuta itu pacar di salah satu antara mereka. Dan menurut sumber yang lain juga nih, orang tua Minato itu mengetahui bahwa Furuta itu diculik. Tapi orang tuanya tidak berani melapor polisi karena mereka takut Hiroshi tadi memiliki hubungan dengan Yakuza. Nah, takutnya akan nanti diapa-apain untuk keluarganya juga kalau ikut campur. Furuta itu disiksa selama 40 hari di sana. Nah, selama 40 hari di sana, Hiroshi itu kerap memanggil teman-temannya sesama Yakuza untuk melakukan penyiksaan, bahkan pemerkosaan kepada Furuta. Bahkan nih menurut keterangan mereka pada saat sidang nih kan, Furuta itu diperkosa sudah lebih dari 400 kali. Nah, bayangkan dimana betapa ngerinya kasus yang terjadi kepada Furuta ini. Selama di sana, Furuta itu juga diperlakukan layaknya seperti sarung tinju ya kan. Jadi tubuhnya itu digantung dan Furutanya itu dipukul-pukul ya seperti latihan tinju gitu ya kan. Dan selama di sana mereka itu jarang memberi makan Furuta. Sekalinya dikasih makan nih, mereka ngasihnya kecoa hidup dan air minumnya dari urin. Ya nak, karena dalam kondisi seperti itu terpaksa juga dia makannya kan. Aku nggak bisa ngebayangin ya gimana rasanya makan kecoa mentah dan minum urin. Dan yang lebih parahnya lagi nih juga Hiroshi dan teman-temannya itu kerap menempeli lilin kepada tubuh Furuta. Jadi kan lilin ini bakar ditetesin nih kepada tubuhnya Furuta. Bahkan nih tubuhnya Furuta ini kerap dibakar dengan korek api dan dengan sisa rokok ya kan, puntungnya rokok itu mau matiinnya dicocolin nih ke tubuhnya Furuta. Bahkan tubuh Furuta itu juga kerap ditusuk-tusuk pakai jarum. Nah, gimana tuh rasanya ya kan pasti sakit banget tuh. Kita ngebayanginnya aja nggak sanggup ya kan, apalagi mengalaminya itu. Nah, pada saat dalam kondisi seperti itu, Furuta ini juga dipaksa bermasturbasi di depan Hiroshi dan kawan-kawannya. Dan mereka nih juga pernah memasukkan benda-benda kasar seperti botol ke dalam anus dan kemaluannya Furuta. Pada hari ke-16 pada saat Furuta disekap, nah Hiroshi dan teman-temannya itu ada memaksa satu orang laki-laki untuk memperkosa Furuta. Pada sesudah kejadian, laki-laki ini ternyata melapor kepada orang tuanya Furuta. Setelah itu, orang tua Furuta melapor ke polisi dan polisi pun melakukan penyelidikan. Pada saat proses pencarian dan penyelidikan nih, polisi mengatakan tidak ada apa-apa di dalam rumah orang tuanya Minato tersebut. Padahal nih mereka tidak melakukan pencarian karena mereka tidak percaya ada seorang gadis yang disekap di dalam rumah itu. Namun pada akhir kasus nih, dua orang polisi tersebut dipecat karena tidak melakukan tugasnya dengan benar. Pada hari ke-30, tepatnya itu pada Desember tahun 1988, Furuta ini mencoba menelepon polisi, tetapi dia itu ketahuan oleh Hiroshi. Kemudian Hiroshi itu marah besar, kemudian melakukan penyiksaan lagi nih kepada Furuta. Kaki Furuta dibakar, bahkan anusnya nih dimasukin lagi sama botol yang besar hingga Furuta kejang-kejang dan mengalami pendarahan hebat. Pada saat sidang nih, mereka mengaku bahwa mereka mengira bahwa Furuta itu cuma pura-pura kejang.
Mana ada ya kan orang saat diperlakukan kayak gitu cuman pura-pura kejam. Kita kita yang ngebayanginnya aja sakit gimana gitu. Apalagi yang mengalami dan bahkan melihat. Mana mungkin ya kan orang seperti itu sempat berpura-pura cuman kejang-kejang. Karena terlalu sering disiksa, dipukuli, akhirnya Furuta ini kehilangan kontrol kantung kemih dan ususnya. Jadi dia itu sering mengalami buang air sembarangan. Nah, karena dia itu buang air sembarangan dan mengotori lantai dan karpet, dia ini makin dipukulin karena membuat kotor rumah Minato tadi. Dan hal itu juga membuat Furuta ini kesulitan makan. Karena kalau dia makan kan otomatis dia akan buang air. Kalau dia buang air dia bakal dipukulin lagi nih karena mengotori lantainya. Pada awal Januari tahun 1989, kondisi Furuta ini mulai berubah-ubah. Nah, jadi tubuhnya yang luka, yang disiksa itu mulai membusuk. Nah, setelah kejadian itu pada tanggal 4 Januari tahun 1989 nih, para pelaku makin menyiksa lagi. Dalam kondisi seperti itu ya kan, bukannya dilepas, malah makin disiksa dan makin disakitin. Para pelaku melakukan penyiksaan seperti memukul dengan barbel, menendang, meninju, dan bahkan mereka itu menyiramkan cairan kepada tubuh Furuta, kepada wajah, perut, kaki, dan kemudian mereka membakar Furuta. Furuta ini mencoba memadamkan apinya, tapi dengan kondisi seperti itu ya kan, akhirnya dia gagal melakukan memadamkan api di tubuhnya ini. Akhirnya setelah 2 jam disiksa, Furuta meninggal. Nah, mengetahui Furuta meninggal, para pelaku kemudian membungkus jasadnya menggunakan selimut. Setelah itu mereka memasukkan ke dalam drum bervolume 208 liter dan kemudian mereka menimbunnya dengan semen. Nah, pada pukul 8 malam, para pelaku kemudian membawa drum tersebut ke daerah Tokyo dan memasukkannya ke dalam truk pengangkut semen. Pada akhir Januari tahun 1989, para pelaku akhirnya berhasil ditangkap dan diamankan. Setelah diinterogasi pada tanggal 29 Maret, mereka akhirnya mengakui perbuatan keji mereka. Dan sehari setelah interogasi, yaitu tepatnya tanggal 30 Maret 1989, akhirnya jasad Furuta berhasil ditemukan oleh polisi. Nah, setelah kasus ini terbongkar, para pelaku akhirnya dijatuhi hukuman. Tapi masyarakat menilai nih hukumannya itu masih terlalu ringan. Karena kan para pelaku ini banyak orangnya, jadi mulai dari yang teringan itu cuma 7 tahun dan yang paling berat itu 20 tahun. Para polisi pun memberikan alasan yaitu mereka kesulitan menjatuhi hukuman karena pelaku ini kebanyakan masih di bawah umur. Karena mereka kan juga teman sekolahnya Furuta nih. Jadi masih di bawah umur, masih anak sekolah. Pada akhirnya tanggal 2 April 1989, jasad Furuta dimakamkan secara layak dan dihadiri oleh keluarga dan teman-teman Furuta. Nah, jadi gimana menurut kalian, seberapa sadiskah kasus ini? Ya, semoga tidak terulang kembali kejadian yang mengerikan seperti ini ya kan. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kali ini. Jangan lupa buat kalian untuk klik tombol like, comment, share, dan subscribe.